Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan Al-Quran, hadis kedua. Dari Atha bin Abi Rabah rahmatullah alaih, ia berkata, telah sampai kepadaku bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Yasin pada permulaan hari, niscaya akan dipenuhi segala hajatnya pada hari itu. Hadis riwayat Darimi. Dari Atha bin Abi Rabah rahmatullah alaih, ia berkata, telah sampai kepadaku bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Yasin pada permulaan hari, niscaya akan dipenuhi segala hajatnya pada hari itu. Hadis surat Darimi. Faedah. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang fadilah surat Yasin. Salah satunya menyebutkan bahwa segala sesuatu itu mempunyai hati, dan hati Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa membaca surat Yasin, maka akan ditulis untuknya pahala 10 kali membaca Al-Quran. Riwayat lain menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membaca surat Thaha dan Yasin 1000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ketika para malaikat mendengar hal ini, mereka berkata, alangkah berbahagia umat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada mereka. Alangkah berbahagia mereka yang memasukkan Al-Quran ke dalam hatinya, menghafalnya. Alangkah berbahagia mereka yang membaca Al-Quran dengan lidah mereka. Hadis lain berbunyi, barang siapa membaca surat Yasin semata-mata demi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang dahulu. Oleh sebab itu, bacalah ia untuk orang-orang yang sudah mati. Sebuah riwayat menyatakan bahwa di dalam Taurat surat Yasin dinamakan Mun'imah karena ia membawakan kebaikan dunia dan akhirat, menghilangkan musibah dunia dan akhirat, dan menjauhkan hura-hara akhirat bagi pembacanya. Surat ini juga dinamakan Rafi'ah Khafidhah, yaitu mengangkat derajat orang-orang mukmin dan merendahkan derajat orang-orang kafir. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatiku ingin agar surat Yasin berada di dalam hati setiap umatku. Sabda beliau lainnya, barang siapa membaca surat Yasin setiap malam, kemudian malam itu ia meninggal dunia, maka ia mati syahid. Hadis lain menyebutkan, barang siapa membaca surat Yasin, ia akan diampuni. Barang siapa membacanya ketika lapar, maka ia akan kenyang. Barang siapa membaca ketika sesat di jalan, maka ia akan kembali menemukan jalan. Barang siapa membacanya karena kehilangan hewannya, maka ia akan mendapatkannya kembali. Barang siapa yang membacanya karena khawatir makanannya kurang, maka makanan itu akan mencukupi. Jika dibacakan kepada orang yang akan meninggal dunia, akan dimudahkan matinya. Jika dibacakan pada wanita yang sulit melahirkan, maka wanita itu akan mudah melahirkan. Syekh Mukri rahmatullah alaih berkata, jika surat Yasin dibaca karena takut kepada raja atau musuh, maka akan menghilangkan rasa ketakutannya. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang membaca surat Yasin dan Ash-Shafat pada hari Jumat, lalu ia berdoa untuk suatu hajat, maka akan dipenuhi hajatnya. Kebanyakan hadis-hadis ini diambil dari kitab Mazharijul Haq, meskipun sebagian ulama membahas tentang kesahihannya sebagian riwayatnya. Alhamdulillah hadirin, baru saja kita mendengarkan salah satu keutamaan surat Yasin. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi wasilah turunnya hidayah dan taufik Allah.
taala, dan bolehlah kita niatkan di dalam hati saudara kita untuk senantiasa mengamalkan dan menyampaikan pada yang lainnya, insyaallah hadirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka